warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan kasus kode etika profesi dan mengangkat topik kasus manipulasi KAP Anderson dan Enron. Berikut latar belakang masalahnya. Sejak tahun 1985, Enron Corporation menggunakan jasa Arthur Andersen. Andersen melakukan audit internal dan audit eksternal untuk Enron, termasuk untuk kantor-kantor cabangnya. Enron Corporation adalah salah satu klien terbesar Andersen dengan kontribusi omset sebesar 10 miliar dolar per tahunnya. Dalam rangka memperbesar keuntungan yang selama ini diperoleh, dibukalah partnership yang diberi nama Special Purpose Partnership. Dagang yang dimiliki oleh Enron hanya satu untuk setiap partnership, dan partner tersebut hanya menyumbangkan modal yang sangat sedikit, hanya sekitar 3% dari jumlah keseluruhannya. Permasalahan, mengapa Enron berminat untuk berpartisipasi dalam partnership di mana Enron menyumbang 97% dari modal? Dari mana Enron membiayai partnership tersebut? Isu utama, pembiayaan tersebut ternyata diperoleh Enron dengan meminjamkan saham Enron, induk perusahaan, kepada Enron, anak perusahaan, sebagai modal dasar partnership tersebut. Secara singkat, Enron sesungguhnya mengadakan transaksi dengan dirinya sendiri. Enron tidak pernah mengungkapkan operasi dari partnership tersebut dalam laporan keuangan yang ditujukan kepada pemegang saham dan Security Exchange Commission. Lebih jauh lagi, Enron bahkan memindahkan hutang-hutang sebesar 690 juta US dollar yang ditimbulkan oleh induk perusahaan kepada partnership tersebut. Total hutang yang berhasil disembunyikan adalah 1,2 miliar US dollar. Akibatnya, laporan keuangan dari induk perusahaan terlihat sangat atraktif. Semua ini menyebabkan harga saham Enron melonjak menjadi 90 US dollar pada bulan Februari 2001. Perhitungan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tersebut, Enron telah melebih-lebihkan laba mereka sebanyak 650 miliar US dollar. Manipulasi yang dilakukan Enron selama bertahun-tahun ini pun akhirnya mulai terungkap ketika salah satu eksekutif Enron, yaitu Sharon Watkin, mulai melaporkan praktek tidak terpuji ini kepada pemerintah. Pada bulan September 2001, pemerintah pun mulai mencium adanya ketidakberesan dalam laporan pembukaan Enron. Pada bulan Oktober 2001, Enron mengumumkan adanya kerugian sebesar 618 miliar US dollar dan nilai aset Enron pun menyusut sebesar 1,2 triliun US dollar. Dalam laporan keuangan yang sama, diakui bahwa 7 tahun terakhir Enron telah melebih-lebihkan laba bersih mereka. Akibat laporan mengejutkan ini, nilai saham Enron mulai anjlok dan Enron harus mengumumkan bahwa perusahaan harus gulung tikar. Pada 2 Desember 2001, nilai saham Enron hanya 26 sen. Dan Enron pun harus memecat 5.000 pegawai. Berikut ini adalah langkah penyelesaian kasus kode etika profesi. CEO Enron Kenneth Lai mengundurkan diri pada tanggal 2 Januari 2002, akan tetapi masih dipertahankan posisinya di Dewan Direktur Perusahaan. Pada tanggal 4 Februari, Mr. Lai mengundurkan diri dari Dewan Direktur Perusahaan. Tanggal 28 Februari 2002, Cap Anderson menawarkan ganti rugi 750 juta US dollar untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada Cap Anderson. Tanggal 14 Maret 2002, Departemen Kehakiman Amerika memvonis Cap Anderson bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan dalam proses peradilan karena telah menghancurkan dokumen-dokumen yang sedang diselidiki. Tanggal 22 Maret 2002, mantan Ketua Federal Reserve Paul Volcker yang direkrut untuk melakukan revisi terhadap praktek audit dan meningkatkan kembali citra Cap Anderson mengusulkan agar manajemen Cap Anderson yang ada diberhentikan dan membentuk suatu komitmen yang diketuai oleh Paul sendiri untuk menyusun manajemen baru.
Tanggal 26 Maret 2002, CEO Anderson mengundurkan diri dari jabatannya. Tanggal 8 April 2002, seorang partner Cap Anderson, David Duncan, yang bertindak sebagai penanggung jawab audit Enron, mengaku bersalah atas tuduhan melakukan hambatan proses peradilan dan setuju untuk menjadi saksi kunci di pengadilan bagi kasus Cap Anderson dan Enron. Tanggal 9 April 2002, Jeffrey mengumumkan pengunduran diri sebagai presiden dan Chief Operating Officer Enron yang berlaku efektif 1 Juni 2002. 11 Juni 2002, juri federal di Houston menyatakan Cap Anderson bersalah telah melakukan hambatan terhadap proses peradilan dan Cap Anderson diberhentikan sebagai auditor Enron pada pertengahan Juni 2002. Dicabutnya izin Cap Arthur Anderson oleh Otoritas Keuangan Amerika Serikat. Komentar terhadap kasus. Dalam kasus ini, terjadi penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan pihak perusahaan Enron dan pihak auditor. Besarnya jumlah consulting fees yang diterima Arthur Andersen menyebabkan KAP tersebut bersedia kompromi terhadap temuan auditnya dengan pihak Enron. Keduanya telah bekerja sama dalam memanipulasi laporan keuangan sehingga merugikan berbagai pihak, baik pihak eksternal seperti para pemegang saham dan pihak internal yang berasal dari dalam perusahaan Enron. Kecurangan yang dilakukan oleh Arthur Andersen telah banyak melanggar prinsip etika profesi akuntan, di antaranya yaitu melanggar prinsip integritas dan perilaku profesional. KAP Arthur Andersen tidak dapat memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik sebagai KAP yang masuk kategori The Big Five dan tidak berperilaku profesional serta konsisten dengan reputasi profesi dalam mengaudit laporan keuangan dengan melakukan penyamaran data. Kasus ini memberi gambaran bagaimana sebuah pelanggaran ketika dalam bisnis dan profesi seseorang dapat berakibat besar bagi kelangsungan hidup perusahaan serta berbagai pihak yang terkait.